Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Masih dalam tema Kristologi, hari ini kita berbicara mengenai kebangkitan Yesus. Perlu diketahui bersama bahwa kebangkitan Yesus ini banyak yang tidak mempercayainya, banyak yang mempertentangkannya. Nah, bagaimana sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita bisa membuktikan mengenai kebangkitan Yesus tersebut. Untuk itu dalam kesempatan ini, hambanya akan mengajarkan kepada kita agar kita bisa menjadi pribadi yang tidak keliru menjawab ketika ada pertentangan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pemirsa yang dikasih Tuhan, kami juga menginformasikan bahwa program acara ini direkam langsung dari Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang khususnya. Dan karena ini adalah masa pandemi, seluruh perekaman yang ada mengikuti protokol kesehatan. Setiap kru yang bertugas itu sudah menjalankan tes PCR dan juga swab antigen. Dan kami berterima kasih untuk donasi yang sudah Anda berikan, sehingga program Ku Tahu Yang Ku Percaya bisa diudarakan sampai dengan saat ini. Dan kami terus mengundang Anda menjadi partner donasi kami, di mana Anda bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan kemudian saya menyampaikan kalau ada pertanyaan, saran, pendapat, atau kritik dari pemirsa berkaitan dengan program acara ini, mari sampaikan melalui nomor WhatsApp yang tertera juga di layar kaca. Mari kita segera siapkan hati untuk menerima pengajaran hambanya hari ini. Saya percaya berkat yang luar biasa sudah tersedia bagi Anda sekalian. Salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV dan secara khusus pencinta program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya bersyukur boleh kembali di hadapan Anda dan boleh memberkati Anda dalam pelajaran seri Kristologi, Doktrin Kristus. Kita ada pada pembahasan doktrin ini dan akan dibahas sepanjang 20 atau 21 episode yang mengetengahkan begitu banyak kebenaran tentang Kristus. Dan karenanya saya mendorong saudara-saudara untuk terus mengikuti episode-episode ini untuk menambah wawasan dan iman kita tentang Tuhan Yesus Kristus kita. Dan seri Kristologi ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT, dan karena masih berada dalam masa pandemi, maka kru dan semua tim yang ada di sini juga telah taat pada protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah dan telah diswab dan juga PCR. Dan kami menyadari bahwa program ini bisa terjadi karena pertolongan Tuhan, juga melalui saudara-saudara yang telah memberikan dananya untuk produksi acara ini. Dan kami mau berterima kasih untuk itu. Dan kalau saudara pun merindukan agar program ini terus ada dan memberkati banyak orang, kami tetap berharap saudara boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Di layar kaca Anda ada nomor rekening yang tertera di sana. Anda boleh mengirimkan donasi Anda ke sana dan akan dipergunakan untuk produksi program-program Pijar TV.
Kalau dalam pelajaran nanti saudara punya pertanyaan, ataukah untuk pelajaran kali lalu, atau apa saja, pertanyaan seputar apa saja, saudara boleh mengajukan pertanyaan. Ada nomor yang tertera di layar kaca Anda, silakan SMS atau WA ke sana. Juga kalau saudara membutuhkan dukungan doa atau ada problem yang perlu dikonsultasikan, tim Pijar TV siap untuk melayani Anda. Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dalam episode sebelumnya kita sudah bahas atau memasuki pembahasan tentang kebangkitan Kristus. Kita sudah melihat bukti kebangkitan Kristus. Kita sudah membahas kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Lalu juga membahas siapa yang membangkitkan Yesus. Dan pada episode ini kita akan membahas lagi berbagai keberatan terhadap kebangkitan Kristus. Jadi Yesus bangkit itu inti iman kita. Tetapi setan juga tidak tinggal diam. Sepanjang sejarah ada begitu banyak upaya atau argumentasi yang diberikan untuk melawan kebenaran iman Kristen tentang kebangkitan Kristus. Kita melihat ya bahwa sejak dari awal Yesus bangkit, pada hari di mana Yesus bangkit langsung dirancangkan sebuah cerita bohong, cerita dusta, untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak bangkit. Dan cerita itu dirancang oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, memakai acara sogok menyogok lagi untuk menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri. Ya, saya kira kita sebelumnya sudah tahu cerita itu ya. Tapi saudara, mayat Yesus dicuri. Ini sebenarnya gampang dibantah. Pertama-tama kita melihat bahwa ada batu besar yang menutup kubur itu. Kuburnya kan tidak seperti kubur kita yang digali di dalam tanah, tapi itu semacam goa-goa ya, atau semacam di bukit batu digali lalu mayatnya dimasukkan ke sana. Jadi seperti itulah kuburannya, dan ada batu besar, batu penutup kubur yang cukup besar. Apalagi saudara, kita baca juga di Matius 27 itu kan orang-orang Yahudi kan minta kepada Pilatus supaya diberikan penjaga-penjaga yang berjaga-jaga. Dan dalam episode sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa kalau sampai apa yang dijaga itu hilang, taruhannya nyawa. Ini bisa kita lihat dengan perbandingan ketika kepala penjara Filipi. Dia ketika mujizat terjadi, pintu penjara terbuka, dia berpikir bahwa semua tahanannya sudah lari, langsung dia mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia tahu pasti dia akan dihukum mati. Karena itu daripada dihukum mati lebih baik bunuh diri. Syukurnya Paulus ternyata tidak lari. Makanya melalui itu dia diinjili sampai akhirnya dia dibaptis. Tapi itu menunjukkan bahwa pada masa itu kalau sesuatu dijaga dan sampai hilang, itu yang jaga itu taruhan nyawa. Makanya kalau kuburan Yesus itu ada lalu dijaga oleh para penjaga ini, berani Yesus sampai mayat Yesus hilang, habislah mereka. Tapi kan alasan mereka adalah bahwa murid-murid datang mencuri ketika mereka sedang tidur. Pertanyaannya, kalau tidur tahu dari mana bahwa murid-murid yang curi? Lagian itu tidur macam apa? Ini prajurit banyak yang menjaga, batu sebesar ini yang beratnya tuh sampai ton, itu didorong atau dibuka itu mustahil, mereka tidak bangun. Ya, tapi katakanlah mungkin malam itu lagi minum-minum terlalu banyak ya, sampai akhirnya tidak sadar. Tapi kalau minum tidak sadar, tahu dari mana murid-murid yang curi? Kalaupun hasil penyelidikan, sekali lagi, kenapa tidak pernah berupaya menangkap para murid? Padahal para murid itu muncul pada halayak ramai, berkhotbah, kenapa tidak ditangkap? Jadi rasanya dari sisi itu aneh dan tidak masuk akal cerita karangan mereka ini. Selain itu ada lagi yang unik ya. Coba baca Yohanes 20 ayat 5 sampai 7. Yohanes 20 ayat 5 sampai 7. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu,
tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Jadi kain kapan ini kan untuk membungkus mayat Yesus ya. Kain peluh itu yang ada untuk menyanggah kepalanya. Dan pada waktu hari kebangkitan, murid-murid mendapati bahwa kubur kosong. Dan begitu mereka masuk menjenguk ke dalam, ternyata kain kapan terletak di tanah. Kain peluh yang tadinya ada di kepala itu tidak terletak ya dekat dengan kain kapan, agak di samping dan sudah tergulung rapi. Jadi ini orang Yahudi kan mayat tidak masuk peti. Ya kayak Islam itu ya. Bukan kayak Islam, sebenarnya Islam yang kayak Yahudi ya. Nah, itu dililit tubuhnya dengan kain kafan full. Pada minggu kebangkitan ternyata kain kafan ini sudah jatuh di bawah, kain peluh dilipat rapi-rapi, digulung rapi. Ada di situ. Coba pikirin, masuk akal tidak kalau murid-murid mencuri mayat Yesus? Ini kan penjaga ada banyak, anggaplah mereka tertidur, ternyata sudah didorong pun batu, ternyata prajurit tidak bangun-bangun, waktu mau angkat mayat Yesus, mana lebih masuk akal? Buka dulu semua kain ini lalu lipat baik-baik baru lari, atau sekalian angkat Yesus dengan kain kafan semua dan lari. Ya. Kalau itu sebuah pencurian, harusnya tidak ada tertinggal kain apapun di situ. Semua diangkut sekalian lari, nanti sampai tempat aman dulu baru buka. Itu baru masuk akal. Itu kalau periksa di pengadilan tuh, ya, itu pengacara mesti kejar seperti itu. Kalau Pak seorang pencuri masuk rumah, ya, lalu ambil TV, lain semua, Pak sudah ambil TV, barang-barang berharga, mau lari, lihat ada piring belum cuci, ya, cuci piring dulu, mau lari begini, aduh pakaian belum setrika dulu, baru lari. Itu namanya pencuri bodoh itu, ya. Tidak ada urusan, itu lari, ya. Itu tidak penting. Nah bayangkan ini, kalau memang mayat Yesus dicuri, kok bisa ini ada kain tertinggal di situ loh. Lalu ada satu tergulung, sudah tergulung rapi sekali. Pemeriksaan TKP, kalau dilakukan pemeriksaan TKP, maka itu tidak mengindikasikan ini pencurian. Ini kayaknya orang yang mati itu bangun baik-baik, ya, lalu dia buka, simpan di situ, lalu ditata rapi-rapi, baru dia pergi. Itu pemeriksaan TKP akan seperti itu. Karena itu pemeriksaan TKP tidak bisa membenarkan cerita rekayasa itu bahwa mayat Yesus dicuri. Oke, katakanlah mayat Yesus dicuri, oke lah. Ya, walaupun tidak masuk akal, tapi murid-murid larikan mayat Yesus sembunyi di satu tempat. Mayat ya. Pertanyaannya, terus yang muncul 40 hari itu siapa? Ingat ya. Dalam episode sebelumnya kita sudah bahas bahwa selama 40 hari menurut keterangan Paulus itu Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Saya sudah tegaskan sebelumnya, hukum Taurat bilang saksi itu 2 atau 3, minimal 2, satu saksi bukan saksi. Minimal 2 atau 3, baru satu perkara tidak disangsikan. Tapi bayangkan saksi kebangkitan ini lebih dari 500. Ini sudah berapa ratus kali lipat saksinya. Sangat kuat bahwa Yesus menampakkan diri. Pertanyaannya, kalau mayatnya yang dicuri, terus yang nongol 40 hari itu siapa? Ya. Lalu, ini juga menjadi tidak masuk akal kalau kita lihat kehidupan para murid. Para murid setelah peristiwa itu, Yesus mati itu ya, beberapa hari kemudian, kelihatannya ada semangat baru. Keluar lalu khotbah, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dan biarpun nyawa taruhannya mereka tidak peduli. Mau mati-mati, tapi mereka beritakan. Sekarang coba lihat. Kalau seandainya saya murid Yesus, saya sendiri yang mencuri mayat Yesus, saya sembunyikan dia di gua sana, saya tahu persis Yesus tidak bangkit. Saya tahu persis mayatnya saya sembunyikan di sana. Lalu saya keluar dan berkhotbah, Yesus telah bangkit. Dan itu mengancam nyawa saya, tapi saya rela mati. Apakah secara psikologis dibenarkan bahwa orang rela mati demi sebuah kebohongan yang dia tahu sendiri bohong? Ya.
Saya rela pertaruhkan nyawa saya demi sebuah kebenaran atau apa yang saya yakini benar. Keyakinan saya bisa salah, tapi waktu saya mau mati saya yakin saya benar. Tapi kalau saya yakin saya salah, apakah saya mau mati demi sebuah cerita yang saya tahu persis ini salah? Hanya orang yang jiwanya tidak beres yang bisa melakukan itu. Murid-murid rela pertaruhkan nyawa mereka, mati syahid demi berita kebangkitan. Dan itu tidak sejalan kalau mereka memang nyuri mayat itu dan tahu persis Yesus tidak pernah bangkit. Ya. Maka dari semua ini jelas menunjukkan bahwa cerita mayat Yesus dicuri itu sebenarnya rekayasa dan tak masuk di akal, tidak bisa menjadi dasar bahwa Yesus Kristus tidak bangkit. Keberatan kedua yang biasa diberikan adalah bahwa ada yang bilang Yesus sebenarnya tidak mati, hanya pingsan saja. Jadi waktu dia keluar selama 40 hari itu dia bukan bangkit, tapi hanya siuman. Ya, hanya siuman saja. Jadi bukan peristiwa kebangkitan. Ini tidak masuk akal. Pertama saudara, kalau mempelajari sejarah penyaliban seperti yang saya bilang itu ya, yang dalam episode kali lalu saya sudah bahas soal penyaliban, itu tidak memungkinkan ketika orang dicambuk saja ya, dicambuk saja tuh cambuk Romawi seperti apa ya, ada tulang-tulang seperti mata kail yang hantam di belakang, tarik ini isi daging semua keluar. Dan orang-orang yang dicambuk itu biasanya sampai belakang ini kayak bubur, seperti kata Leon Morris. Isi perut pun bisa dilihat dari belakang. Lalu sudah di atas kayu salib dengan penderitaan sehebat itu. Mana mungkin hanya pingsan. Pada saat dia dicambuk saja, dia mengalami apa yang disebut sebagai hipovolemik. Kekurangan darah. Itu bisa mengakibatkan pingsan. Makanya dia sendiri tidak, kalau dia dipaksa pikul salib terus sampai Golgota, pasti pingsan. Kalau sampai pingsan, eksekusi mati gagal. Makanya para prajurit tidak mau gagal, makanya jangan pingsan. Tarik Simon orang Kirene supaya lanjutkan. Supaya Yesus tetap sadar sampai tempat eksekusi supaya bisa dieksekusi. Ya. Ingat, saya sudah bilang sebelumnya bahwa Yesus itu bukan satu-satunya manusia yang disalib. Sebelum dia itu ribuan orang sudah disalib. Setelah dia masih banyak orang disalib. Orang Roma pernah membasmi sebuah gerombolan perampok yang kira-kira 2.000 orang. Lalu mereka menyalibkan 2.000 orang. Tiap 2 meter satu salib. Tiap 2 meter satu salib. Mereka itu pakar dalam urusan bunuh orang waktu salib. Mereka tahu persis. Begitu Yesus dan 2 penjahat itu disalib. Setelah itu mereka adakan cek. Masih hidup atau tidak. Begitu cek, lihat 2 penjahat ternyata masih hidup. Ya, masih hidup, maka ambil besi, patahkan tulang kakinya. Kenapa patahkan tulang kaki? Karena ini kan penting untuk pernapasan. Naik, naik, tarik napas. Dari tumpuan bernapas di atas kayu salib itu ini. Bawa besi, hamar, patahkan tulang kakinya. Begitu patahkan tulang kakinya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Dalam waktu singkat mati. Begitu 2 penjahat dilihat, belum mati, patahkan kaki. Sekarang lihat Yesus. Dicek, kayaknya sudah mati. Makanya tidak perlu pukul kakinya. Makanya itu mendapat nubuatan, tidak ada tulangnya yang patah. Ya, dalam detail itu nubuatan terjadi. Tapi untuk memastikan bahwa Yesus betul-betul mati, ambil tombak, set. Begitu keluar air dan darah, tanda kematian. Itu bisa dijelaskan dari medis. Mereka itu sudah pakar, jadi begitu tusuk lambungnya saja, rusuknya saja, dia sudah tahu keluar air dan darah, ini sudah mati. Tidak mungkin pingsan. Turunkan. Ya. Jadi tidak mungkin dari semua proses itu Yesus hanya pingsan. Teori ini mengatakan bahwa Yesus cuma pingsan tapi udara yang sejuk di dalam kubur membuat dia bangun pada hari ketiga. Ya, tidak. Selain itu saudara ya, andai kata betul sajalah dia baru dicambuk beberapa hari, ini punggung ini lagi jadi bubur, isi perut bisa keluar, tangan, kaki dipaku sedemikian rupa, kepala mahkota duri, persendiannya ini lepas semua. Karena kan saya bilang bahwa kalau dia disalib itu kan
Ini kayu vertikal, ini kayu horizontal. Begini yang benar atau begini? Yang horizontal ini di depan atau di belakang? Dan kita sudah bahas itu di belakang. Kalau di belakang maka tangan yang tersalib itu tidak rata. Itu bisa tertarik ke belakang. Kalau tertarik ke belakang ini sendi-sendi ini lepas. Itu menjawab nubuatan Mazmur bahwa ya sendi-sendinya itu lepas dari tempatnya. Nah, lambung baru ditombak. Saya tanya, kalau dia pingsan saja, masuk kubur, hari ketiga dia siuman, kira-kira dia keluar penampilannya bagaimana? Ya? Kepala hancur, lambung hancur, belakang sudah jadi bubur, kaki tangan dipaku semua. Kalau hari ketiga dia siuman bisa jalan apa tidak? Saudara jatuh motor saja setelah 3 hari belum bisa bangun. Ya. Jadi seandainya dia sadar, dia memang pingsan dan sadar, dia belum bisa jalan. Belum bisa tampil apa adanya. Tapi yang menarik adalah orang yang menampilkan diri selama 40 hari itu kok, wah kayaknya tidak ya. Tidak menunjukkan gejala-gejala seperti itu. Jadi tuduhan atau anggapan bahwa dia cuma sekedar sadar dari pingsan, ini tidak. Kalau dia sadar dari pingsan dengan luka semacam itu, kira-kira pemulihan, butuh waktu pemulihan. Berapa lama baru bisa keluar? Wah, itu bisa berbulan-bulan itu ya. Jangan-jangan tahunan juga kalau lihat penyaliban, pencambukan yang brutal seperti itu tuh. Ya, brutal seperti itu. Jadi tidak masuk akal. Sekarang yang ketiga. Ada yang mengatakan bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain yang wajahnya mirip Yesus. Atau orang lain yang wajahnya diserupakan Allah dengan Yesus. Jadi Yesus hanya keluar dari persembunyian. Ini ada teori begitu. Ya. Makanya agama lain juga percaya. Ahmadiyah percaya begitu juga. Bukan Yesus yang disalib, tapi orang yang diserupakan. Ya. Doketisme itu juga percaya Yesus itu mempunyai tubuh maya. Yang lain mengatakan bahwa jadi waktu itu Allah jadi misalnya saya ini Yesus. Ya. Yesus yang asli. Pada waktu mau diselibkan, Allah mengubah orang lain, mukanya persis saya. Maka dialah yang ditangkap dan diselibkan. Sedangkan saya yang asli itu ke persembunyian. Dan menurut teori itu, bahkan Yesus yang asli pun turut menyaksikan penyaliban orang yang mirip dia. Ya, itu teori ada seperti itu. Ya. Kalangan Ahmadiyah itu juga punya pandangan mirip kayak begitu. Tapi saudara-saudara, ya ada pandangan bahwa orang kalau benci itu susah melupakan muka orang yang dibenci. Sama dengan menyayangi orang itu sukar untuk dilupakan wajahnya. Waktu mau makan, ingat kamu. Ya. Waktu mau tidur, ingat kamu. Begitu juga kalau benci itu. Ya. Nah, para musuh Yesus ini membenci Yesus. Para muridnya mengasihi dia. Pasti mereka ingat persis wajah Yesus. Tapi belum kuat juga. Karena mungkin waktu Allah membuat serupa itu begitu nampak seperti asli, makanya murid-murid dan musuh-musuh juga tidak menyadari, ya. Tapi menurut saya yang lebih masuk akal begini. Yang lain bilang Yudas yang diserupakan. Tapi anggaplah mau Yudas atau mau siapalah. Saya adalah Yesus, orang yang agung, penuh kasih. Ya. Tahu-tahu saya diserupakan naik itu. Waktu dia naik salib. Bisakah dia tetap menampilkan sifat agung seperti saya? Ya. Katakanlah Yudas Iskariot yang ganti. Mukanya muka Yudas. Mukanya muka Yesus. Tapi hatinya tetap hati Yudas. Bisakah Yudas Iskariot yang sekarang bermuka Yesus dari atas kayu salib pada waktu dihajar, ya Bapa ampunilah mereka kalau mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Saya kira tidak. Yudas pasti makin ancur itu semua tuh. Ya. Minimal dia protes, kalian salah salib, bukan saya. Ya.
Tapi tidak. Sekarang lagi, pada waktu disalib, kan datang ada Maria dan Yohanes ya. Maka dia omong, hai anak, inilah ibumu. Hai ibu, inilah anakmu. Yesus menyerahkan pemeliharaan Maria kepada muridnya Yohanes. Berarti yang disalib itu tahu bahwa Maria ini mamanya. Kalau itu Yudas, bagaimana dia omong begitu? Pasti dia bilang, hai tante. Datang bikin apa di sini? Ya kan? Dia mengenali itu sebagai mamanya dan masih berbuat kasih. Dan menyerahkan Maria untuk pemeliharaan Yohanes. Kalau itu orang lain bagaimana dia ngomong begitu? Ya. Jadi menurut saya ini tidak masuk akal kalau Yesus diserupakan, ya. Lalu katakanlah Yesus palsu yang memang disalib. Kalau Yesus palsunya disalib, habis itu kan dia dimasukkan ke kuburan. Lalu 40 hari itu tiba-tiba Yesus asli keluar menampakkan diri. Kalau Yesus palsu yang disalib dan mayatnya masuk kuburan, lalu Yesus aslinya keluar penampakan 40 hari, mestinya kuburan tetap berisi. Yaitu berisi Yesus palsu. Tapi kenapa kosong? Kenapa kosong? Ya mungkin murid-murid mencuri Yesus palsu supaya Yesus asli keluar. Tapi kembali ke nomor 1 tadi. Pemeriksaan TKP tidak menunjukkan itu pencurian. Ya. Lalu patut dipertanyakan, apa tujuan Allah menipu orang banyak? Untuk mengubah wajah orang lain menjadi Yesus supaya Yesus asli bisa selamat. Apakah terlalu susah, terlalu sulit bagi Allah untuk menyelamatkan Yesus sampai perlu rekayasa seperti itu? Ya. Sukar dipikirkan alasan itu. Jadi anggapan bahwa Yesus tidak disalib, ada orang lain yang diserupakan atau menggantikan Yesus, itu teori konyol, omong kosong. Tapi banyak orang agama lain pegang itu, lalu pakai menyerang iman Kristen. Yang lain lagi, pandangan lain mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi itu halusinasi murid-murid. Halusinasi itu adalah Yesus muncul. Kalau misalnya mama meninggal, sudah kubur, 40 hari kemudian, tiba-tiba pergi ke dapur, lihat mama di pohon pisang. Ya, nah itu halusinasi. Atau lagi diam-diam, ingat mama, tiba-tiba, hei mama. Itu halusinasi. Nah teori halusinasi ini mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Murid-murid hanya berhalusinasi saja. Ya, tapi keberatannya adalah gini, halusinasi itu biasa terjadi akibat pikiran. Jadi karena mama mati lalu ingat mama terus, lihat-lihat itu lampu ingat mama. Mama. Tiba-tiba itu mama bisa muncul di situ. Karena ingatan terus, harapan. Tapi murid-murid itu tidak pernah berharap Yesus bangkit. Itu memang aneh. Karena sebelumnya Yesus sudah memberitakan berulang-ulang anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka itu tidak nyantol di pikiran mereka. Makanya Yesus mati itu mereka betul-betul putus asa. Tidak ada yang harap Yesus bangkit. Ya, tapi saudara, hal lain lagi. Halusinasi tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau ingat mama dan bisa lihat mama, biasanya hanya Tres yang bisa lihat. Waktu Tres panggil, coba-coba, Nona, mari sini lihat mama. Yang lain tidak bisa lihat. Itu halusinasi. Dan halusinasi itu hanya terjadi seketika. Begitu lihat mama, berapa menit kemudian lihat kembali sudah tidak ada. Tapi yang dilihat ini adalah 40 hari. Ya, 40 hari dan lebih dari 500 orang menjadi saksi mata. Apa ini halusinasi? Tidak bisa. Kedua, kalau halusinasi, lihat mama tapi tidak bisa ngomong. Atau ngajak makan. Tidak bisa. Tapi yang terjadi dengan peristiwa 40 hari itu adalah
Yesus yang menampakkan diri itu bisa bercakap-cakap, ya, diajak makan juga, dia sempat makan ikan goreng. Ini halusinasi bagaimana? Jadi adalah cerita omong kosong. Kalau dibilang halusinasi, tidak masuk akal. Pandangan yang kelima mengatakan Yesus memang bangkit, tapi bukan secara jasmani, tapi hanya secara rohani saja. Ini pandangan saksi Yehova. Mereka percaya Yesus bangkit, tapi bangkit secara rohani, tidak jasmani. Tapi pertanyaan kita, apa maksudnya bangkit rohani? Roh itu kan tidak pernah mati. Memang Yesus pernah mengalami kematian rohani, Eli Eli lama sabachthani itu. Tapi dalam arti yang sesungguhnya roh kita itu tidak pernah mati. Ya. Saya bisa ambil pisau bunuh ibu, tubuhnya mati, tapi rohnya ibu tidak bisa mati. Ya. Roh tidak bisa mati. Lalu kalau dikatakan Yesus mengalami kebangkitan secara roh, kebangkitan roh, apanya yang bangkit? Rohnya tidak pernah mati kok. Lagi pula, kalau Yesus hanya bangkit secara roh, tubuhnya masih tetap tinggal di kubur, rohnya saja yang keluar, tubuhnya masih dalam kubur. Masalahnya, kubur kosong. Yesus bangkit secara rohani, berarti nggak bisa dilihat dong, roh. Ya, tapi ternyata Yesus yang bangkit itu bisa dilihat, bisa diraba. Bahkan ya. Coba Matius 28 ayat 9. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka sempat memeluk kakinya. Ya. Ini roh atau apa? Ini orang sungguh-sungguh nih, jasmani nih. Lukas 24. Coba baca ayat 39 aja. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya, rabalah aku. Karena hantu itu kata Yunaninya pneuma. Karena roh tidak ada daging dan tulangnya. Ini berarti memang Yesus itu bangkit secara jasmani. Ada tulangnya, ada dagingnya, bukan hanya roh. Lalu ayat 42. Ayat 43. 42-43. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya, Yesus makan ikan goreng ya. Ini terjemahannya tidak terlalu pas. Terjemahan sesungguhnya adalah ikan bakar. Ya, bukan ikan goreng. Kata Yunani yang dipakai itu kalau diselidik itu ikan bakar, ya. Nah, tapi yang pasti di sini adalah dia makan. Kalau dia makan itu kan bukan roh. Nanti kita lihat juga waktu dia ngomong ke Thomas, waktu Thomas bangkit itu ya, Yohanes 20 ayat 27. Waktu dia bangkit dan menampakkan diri pada Thomas. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ya, taruh jarimu artinya bisa diraba tuh. Ya, bisa disentuh. Dan ini menunjukkan bahwa ini bukan roh. Ini betul-betul tubuh. Jadi kebangkitan dalam roh itu omong kosong. Berikut lagi ada keberatan yang mungkin saya kira yang terbaru ya. Walaupun sudah cukup lama ya. Tapi itu adalah penemuan makam Talpiot. Talpiot ini satu desa di Israel. Satu hari ditemukan sejumlah osorium. Osorium itu adalah peti mati dari batu. Dan yang menarik adalah bahwa di peti mati dari batu itu ada tulisan, "Inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret." Setelah diteliti ilmu arkeologi, peti mati osorium itu sudah berumur 2000-an tahun. Nah, itu banyak itu, ada kuburan di dalam, jadi ada nama masing-masing. Termasuk nama saudara-saudara Yesus itu. Ya. Inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret, ada nama Yesus, Yoses, yang lain-lain itu, ya, keluarga Yesus. Maka hebohlah satu dunia. Dan sejumlah pakar mengatakan penemuan peti mati Talpiot adalah paku terakhir untuk peti mati iman Kristen.
iman Kristen bahwa Yesus bangkit itu sudah mati. Ini paku terakhir. Ya, heboh. Sampai-sampai ini diberitakan di dalam CNN juga memberitakannya. Lalu beberapa program televisi yang sangat terpercaya itu mempublikasikan penemuan makam Talpiot itu. Sejumlah pendeta juga terpengaruh, termasuk pendeta dari Indonesia. Pada pasca tahun berapa tuh ya, saya agak lupa tahunnya. Dr. Yohanes Rahmat yang waktu itu masih dosen STT Jakarta, ya, itu memuat tulisan di Kompas. Ternyata Yesus tidak bangkit. Bayangkan itu. Ya. Lalu dia mengulas penemuan makam Talpiot ini. Mengulas penemuan makam Talpiot ini, lalu kalau begitu dia membahas, kalau begitu mengapa di Alkitab ada cerita tentang kebangkitan Yesus? Dia bilang, Yesus memang bangkit. Tapi Yesus bukan bangkit secara fisik. Yesus itu bangkit dalam iman para murid. Bukan secara fisik. Secara fisik, tubuhnya ada di makam Talpiot. Tapi secara rohani, dia hidup di dalam semangat dan hati para murid. Nona ingat mars guru-guru? Untuk menghormati guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru. Terus namamu akan selalu hidup. Tapi hidup di mana? Di sanubariku. Tapi Pak Guru punya mayat di mana? Itu di kuburan sana. Ibu guru dimakamkan di mana? Ada di sana. Tapi nama mereka selalu hidup dalam sanubariku. Bapak ibu guru telah mati, tidak pernah bangkit-bangkit. Tapi hidup dalam sanubari para murid. Begitu juga Yesus. Kuburannya, mayatnya, tulang belulangnya ada di Talpiot sana. Tapi dia hidup di dalam hati dan spirit para murid. Itu kata Yohanes Rahmat. Ya, pendeta GKI akhirnya dipecat oleh GKI dan juga STT Jakarta. Tapi itu menunjukkan bahwa memang mereka menganggap Yesus tidak bangkit. Tapi bagaimana penjelasan soal makam Talpiot? Nah, karena heboh satu dunia, terlepas dari orang Israel tidak percaya Yesus ya. Tapi Yesus itu bagaimanapun juga mau tidak dipercaya, tapi Yesus ini kan tokoh dunia ini, ya. Kalau ada orang yang mempengaruhi sejarah dunia ini, Yesus, dia lebih terkenal dari filsuf manapun. Kamu pergi sampai di kampung-kampung, pernah dengar Sokrates, orang tidak tahu. Pernah dengar Plato, Aristoteles tidak tahu. Pernah dengar Yesus, tahu. Soal percaya tidak percaya urusan kedua, tapi dengar nama ini, Yesus sangat populer. Walaupun orang Israel tidak percaya Yesus itu Tuhan, tapi ini kan tokoh dunia. Dan ada heboh dunia bahwa tokoh dunia bernama Yesus makam di Talpiot. Ini menarik perhatian. Oke, organisasi keperbakalan Israel teliti. Lalu mulai diadakan penelitian dengan sungguh-sungguh. Mereka teliti itu peti mati Osorium itu betul-betul dari 2000-an tahun yang lalu. Tapi ada yang aneh. Peti matinya dari 2000 tahun yang lalu, tapi tulisannya baru. Inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret. Nama-nama di situ tuh baru. Loh, bagaimana peti mati sudah 2000 tahun, tulisannya baru? Ini pasti ada yang tidak beres ini. Maka penelitian dilakukan. Dan akhirnya polisi Israel menangkap seorang yang namanya Oded Golan. Seorang Islam. Dan dia diteliti. Ternyata dia pernah masuk dan menemukan peti mati dari batu itu. Dia ambil pahat. Lalu dia tulis sudah, inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret. Oded Golan masuk penjara. Dianggap memalsu data sejarah. Maka malulah semua orang yang berkuar-kuar bahwa Yesus tidak bangkit. Ya, entah sudah bebas sekarang, mungkin sudah bebas ya. Tapi pokoknya itu menunjukkan bahwa penemuan makam Yesus di Talpiot itu hanya hoax. Itu hanya cerita rekayasa saja. Tapi sudah sempat menghebohkan dunia. Satu lagi menunjukkan bahwa kebenaran iman Kristen Yesus telah bangkit itu tidak pernah bisa dibantah.
oleh sejarah. Ya, sepertinya sukar untuk membantah ini. Makanya mantan dosen saya, Pendeta Francis Naohoke, dia pernah bilang begini, karena begitu banyak data tentang kebangkitan Yesus, maka lebih sukar membuktikan dia tidak bangkit daripada membuktikan dia bangkit. Membuktikan dia bangkit itu mudah. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia tidak bangkit itu pekerjaan sukar sekali. Dan mustahil. Dan kita melihat bahwa sekian banyak pandangan, argumentasi, serangan diberikan. Tetapi tidak ada satu pun masuk akal. Yang terbaru makam Talpiot pun lagi runtuh. Semua lewat. Tapi kebenaran Kristen tentang kebangkitan Kristus tetap berdiri sekalipun dihantam oleh palu godam orang-orang yang tak percaya. Pemirsa di rumah, kalau penjelasan-penjelasan saya ini memunculkan pertanyaan tertentu di pikiran saudara, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara. Kami dengan senang hati akan menjawabnya, termasuk juga kalau saudara butuh dukungan doa atau konseling, tim Pijar TV siap melayani saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, iman Kristen tentang kebangkitan Kristus itu penting. Yesus bangkit, dan percayakah saudara akan hal itu? Oke, saya sudah membahas soal itu, soal keberatan-keberatan. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan soal nubuat tentang kebangkitan Kristus. Ingat ya, kalau saudara ikut seri-seri sebelumnya, saya sudah bahas detail-detail kematian Kristus di kayu salib itu semua dinubuatkan. Bahwa sendi-sendinya terlepas itu di Mazmur, ada. Waktu dia teriak, Eli, Eli lama sabatani, ditinggalkan, ada di Mazmur 22. Tangan dan kakinya dipaku, ditusuk, ada di Yesaya 53. Dia mati di antara penjahat, ada di Yesaya 53. Dia disalibkan di Golgota dan Golgota di luar kota. Itu ada, memenuhi hukum Taurat, karena binatang penebus dosa, korban penebus dosa harus disembelih, itu di luar kota. Detail, pakaiannya diundi, itu juga ada di Mazmur. Tidak ada detail penyaliban Yesus yang tidak dinubuatkan. Itu luar biasa. Nah, kalau begitu, kebangkitan Kristus pun itu harus ada nubuatannya. Tidak bisa tidak. Sekarang kita baca dulu kata-kata Paulus, 1 Korintus 15 ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga sesuai kitab suci. Kitab suci ini bukan kitab suci perjanjian baru, karena perjanjian baru belum ada. Maka Yesus harus dibangkitkan pada hari ketiga sesuai kitab suci, pasti kitab suci perjanjian lama. Ya. Nah, kalau begitu kita tanya, di mana kitab suci perjanjian lama yang berbicara kebangkitan Kristus? Mari kita lihat Mazmur 16 ayat 10. Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya. Tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kata kebinasaan itu mestinya terjemahannya yang lebih tepat adalah pembusukan. Nah, itulah sebabnya kali lalu ada yang tanya, kenapa sih Yesus mesti bangkit hari ketiga? Kenapa tidak hari pertama, hari kedua, atau hari ke-7, ke-8 kak? Ya, hari pertama, hari kedua tidak boleh, harus hari ketiga, karena kalau nanti hari pertama, kedua itu banyak orang yang waktu itu mati, belum mati, baru mati suri saja sudah dikubur. Ya, jadi untuk memastikan bahwa dia betul-betul mati harus sampai 3 hari. Tapi tidak boleh bangunnya hari ke-4, 5, 6, karena kalau tidak mayatnya membusuk. Kalau mayatnya membusuk itu melawan Mazmur 16 ayat 10. Jadi harus 3 hari. Ya. Nah, kata-kata di Mazmur 16 ayat 10 ini kata-kata Daud. Tapi ini juga semacam nubuatan, ya, yang tidak berlaku bagi Daud pribadi. Tapi karena apa? Karena ayat ini bilang, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat pembusukan. Atau tidak bisa ini. Faktanya Daud bagaimana? Mati tidak? Mati. Busuk.
Sudah busuk, bukan hanya busuk, saya sudah jadi tanah. Karena Daud dalam kuburan. Berarti Daud ngomong, tapi ternyata dia tidak berbicara untuk diri sendiri. Kelihatannya dia berbicara untuk satu orang yang jauh. Ya. Nah, ini jelas menunjuk pada Yesus. Makanya Petrus sampaikan ini. Coba Kisah 2, 29 sampai 31. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami pembusukan. Tapi ternyata Daud busuk dong, jadi tanah. Berarti Daud tidak bicara tentang dirinya, tapi jauh ke depan kepada Mesias. Ini 1000 tahun, Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Yesus. Jadi itu berarti bayangkan dia bicara untuk sesuatu yang 1000 tahun akan datang. Ya, kita bandingkan juga dengan Kisah 13, 34, 35. Kisah Rasul 13 ayat 34 dan 35. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, jadi lagi-lagi itu menunjukkan Daud tidak bicara diri sendiri. Daud menubuatkan tentang Mesias. Maka 1000 tahun sebelum peristiwanya kebangkitan Yesus telah dinubuatkan. Ya. Itu luar biasa tuh. Sekarang kita lihat dari 750 tahun sebelumnya. Nabi Yesaya. Yesaya 53 ini menubuatkan hamba Tuhan yang menderita, Mesias yang menderita. Lihat kata-kata Yesaya. Ayat 9-10, Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 9 dan 10. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Perhatikan ayat 10 dia. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ada orang bilang, nah itu kan ia akan melihat keturunannya, berarti Yesus itu pernah kawin, makanya punya anak. Ya, kalau Yesaya 53 ini untuk Yesus. Tapi artinya kan tidak harus begitu, ya. Ia akan melihat keturunannya, Sang Mesias itu menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Dia masih akan melihat keturunannya. Siapa keturunannya? Orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ya. Tapi tekanan ayat ini bukan pada keturunan, melainkan melihat. Dia akan melihat, artinya dia tetap hidup. Makanya bisa lihat. Lalu dikatakan umurnya akan lanjut, dan ini menunjukkan dia akan tetap hidup. Dalam bahasa yang memang agak samar, tapi 750 tahun sebelumnya, Yesaya telah bicara bahwa Mesias itu akan hidup selama-lamanya. Maka tentang ayat ini John Calvin mengatakan, Kristus tidak akan dihalangi oleh kematiannya untuk memperpanjang hari-harinya atau usianya, yaitu untuk hidup secara kekal. 2 nubuatan sudah. Sekarang kita lihat yang ketiga. Nubuatan ini datang dari perjanjian baru. Ya. Tapi sebenarnya peristiwanya itu sudah terjadi dalam perjanjian lama. Jadi nubuatan ini tapi mengacu ke belakang. Kalau yang lain itu mengacu ke depan. Nah, tapi kita lihat dulu Yunus pasal 1 ya. Yunus 1 ayat 17 dan pasal 2 ayat 10.
Yunus pasal 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus pasal 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam lalu dimuntahkan. Nah sekarang ketika orang Yahudi menuntut tanda dari Yesus, Yesus menjawab. Matius 16 ayat 4. Matius 16 ayat 4, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Jadi Yesus bilang mereka hanya akan diberikan tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus itu yang mana? Yang tadi kita baca tadi. Bahwa dia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Baru dikeluarkan. Makanya Yesus bicara dalam ayat yang ke-40, Matius 12. Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, kalau begitu apa yang dialami oleh Yunus itu dialami oleh Yesus. Setelah Yunus dalam perut ikan, setelah 3 hari kan dia dikeluarkan. Demikian juga Yesus dalam kuburan, setelah 3 hari dia dikeluarkan. Atau dia bangkit. Maka dia muncul dalam keadaan hidup. Yunus muncul dalam keadaan hidup. Demikian juga Yesus keluar dalam keadaan hidup. Dan itu berarti bahwa peristiwa Yunus itu sesungguhnya adalah tipe dari kebangkitan Kristus. Ya, kalau kita belajar ilmu tafsir Alkitab atau hermeneutika, kita bertemu dengan apa yang disebut sebagai tipologi. Tipologi itu ada yang disebut sebagai tipe, ada antitipe. Tipe itu gambarannya, antitipe itu penggenapannya. Domba Paskah yang disembelih di PL itu adalah tipe. Sedangkan Yesus Kristuslah antitipenya. Makanya Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Kisah Yunus dalam perut ikan lalu keluar setelah 3 hari itu tipe. Tapi antitipenya adalah Yesus di kuburan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Hendriksen bilang, seperti halnya Yunus ditelan raksasa laut, demikian juga Yesus ditelan bumi. Dan seperti halnya Yunus dilepaskan dari kungkungan, demikian juga antitipenya atau sang penggenap Yunus bangkit dari antara kuburan. Lalu saya mau baca kata-kata yang bagus dari Haddon Spurgeon, Charles Spurgeon. Tanda agung dari misi Tuhan kita adalah kebangkitannya dan Injilnya yang mempersiapkan orang kafir bagi keselamatan. Kisah hidupnya disimbolkan dengan baik oleh kisah hidup Yunus. Mereka membuang Tuhan dari kapal. Mereka membuang Yunus dari kapal seperti yang mereka lakukan mereka membuang Tuhan dari kapal seperti mereka lakukan pada sang nabi. Pengorbanan Yunus menenangkan laut bagi para pelaut. Sedangkan kematian Tuhan kita membawa kedamaian bagi kita. Tuhan kita berada dalam kedalaman bumi sesaat lamanya seperti halnya Yunus berada dalam kedalaman samudra. Tapi dia bangkit lagi dalam pelayanannya penuh kuasa kebangkitan. Seperti halnya pelayanan Yunus dimeteraikan dengan pemulihan dari alam dalam laut. Demikian pula pelayanan Tuhan kita ditandai dengan kebangkitannya dari kematian. Nah, semua ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu sudah dirancang dengan baik oleh Allah. Ya. Semuanya dinubuatkan. Ini salah satu keunikan Yesus yang tidak ada pada yang lain. Tidak ada nabi yang hidupnya itu dinubuatkan. Tidak ada guru agama yang seluruh hidupnya sudah dinubuatkan. Satu-satunya manusia dalam sejarah yang hidupnya sudah dinubuatkan secara lengkap. Itu Yesus. Memang ada tokoh lain yang juga dinubuatkan. Tapi sayangnya dan anehnya, itu bukan tokoh dari agama manapun juga. Ada orang lain yang sudah dinubuatkan hidupnya. Itu adalah Alexander Agung. Pemimpin Yunani yang terbesar itu. Itu saudara bisa baca dalam kitab Daniel. Ya, itu gambaran tentang Alexander Agung. Tapi selain dia, ya, satu orang yang seluruh hidupnya itu penuh nubuatan. Bayangkan dia dari mau masuk kota Yerusalem naik keledai saja, itu sudah dinubuatkan. Detail-detail hidupnya dinubuatkan. Siapa seperti ini? Tidak ada dalam agama lain. Nabi orang agama lain juga tidak ada. Ada agama yang nabinya tidak ada nubuatan dalam kitab sucinya juga. Saking tidak adanya mereka berusaha buka-buka Alkitab kita, lalu mencari nabi mereka dalam Alkitab kita.
Ya. Lalu mereka ketemu. Nah, itu dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Kidung Agung 5 ayat 16. Di situ dalam bahasa Ibraninya ada kata Mahmadim. Nah, kalau Mahmadim ini itu berasal dari Mahmad. Dan Mahmad itu ada hubungan dengan Ahmad. Dan Ahmad itu nama lain dari Muhammad. Jadi sesungguhnya Muhammad telah dinubuatkan dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Kok jauh sekali? Ya, kalau saya jawab gampang. Sekian lama Kidung Agung dianggap kitab porno. Kita diolok-olok bahwa kitab Kidung Agung kitab porno. Sekarang mencari nubuatan mereka dalam kitab Kidung Agung, nabi mereka. Tidak malukah nabi kalian itu dinubuatkan dalam kitab porno? Lagi pula, apa hubungannya antara Mahbadim dengan Mahmad dengan Ahmad dan Muhammad? Itu hanya karena kemiripan bunyi, tidak berarti ada hubungan. Apakah ada hubungan antara Naruto dan Naruto? Ya, kan mirip ya. Pasti ada hubungan karena namanya mirip. Bayangkan, Naruto lahirnya di Mojokerto, sedangkan Naruto lahirnya di Tokyo. Naruto dan Naruto, Mojokerto dan Tokyo, mirip kan? Kalau begitu kayaknya antara Naruto dan Naruto itu pasti ada hubungan saudara. Begitu. Itu namanya hanya cocokologi saja, nggak ada urusan. Cari di dalam manapun tidak ada orang yang dinubuatkan seperti Yesus. Hanya Yesus Kristuslah tokoh di dunia ini yang seluruh jalan hidupnya dinubuatkan. Dia tokoh utama. Karena itu jangan lepaskan Yesuslah. Saya ulang-ulang katakan, kamu lepaskan Yesus ganti dengan lain, itu namanya buang emas, ganti seng, ganti aluminium. Tapi kalau yang sudah terlanjur buang emas dan sudah pilih aluminium, ada kesempatan kembali. Ya, kembalilah sebelum terlambat. Oke, ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya. Bagaimana pendapat Pak Esra terhadap pandangan yang mengatakan bahwa jika kematian Yesus digambarkan dengan kisah Yunus, maka sesungguhnya kan Yesus tidak benar-benar mati karena dalam kenyataan Yunus juga tidak mati dalam perut ikan. Yunus tidak mati ya, malah masih berdoa ya. Dulu waktu saya sekolah minggu ada teka-teki. Kubur berjalan, mayat berdoa. Apa itu? Yunus. Waktu saya bingung. Kubur jalan, kan kubur itu kan ikan jalan-jalan tuh. Mayat berdoa. Kalau berdoa kan mestinya tidak mayat. Kalau mayat kenapa bisa berdoa? Tapi dari cerita Yunus kelihatannya kan tidak mati tuh. Yunus hidup. Kalau hidup makanya orang para kritikus bilang, bagaimana mungkin ada seorang manusia bisa hidup dalam perut ikan? Dia pasti kena proses dan asam lambungnya ikan itu pasti mati. Ikan apa? Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu biasa bilang ikan paus. Ya, ikan paus. Tapi Alkitab tidak bilang ikan paus. Tapi seandainya ikan paus, itu bisa dijelaskan. Karena paus itu mungkin satu-satunya ikan yang bernapas dengan, bukan dengan insang, tapi dengan paru-paru. Dan biasa paus itu untuk mengambil oksigen, dia loncat dulu, dia tarik oksigen, lalu dia tampung untuk bisa dipakai selama beberapa waktu menyelam. Jadi seandainya itu paus itu menarik untuk menjelaskan mengapa Yunus tidak mati. Karena mungkin paus itu punya tampungan oksigen yang cukup banyak. Nah, waktu Yunus di dalam, Yunus bisa pakai oksigennya. Ya, tapi ada keberatan itu paus. Paus itu badannya besar, tapi tenggorokannya kecil. Hanya badannya saja besar. Jadi untuk menelan seorang manusia dewasa tidak memungkinkan. Lagi pula di Laut Tengah tempat Yunus itu bukan komunitas paus. Lah terus kalau begitu ikan apa yang menelan Yunus? Mungkin ikan hiu. Karena di Laut Tengah itu komunitas ikan hiu. Tapi ada satu jenis hiu yang namanya hiu sperm. Hiu sperm itu memang tenggorokannya besar sekali. Tenggorokannya besar sekali. Dan cukup untuk menelan manusia dewasa. Pernah ada
hiu sperm yang ditangkap. Mati, terdampar. Lalu waktu mereka bedah isinya, ada sapi di dalam. Ya. Beberapa pelaut memberi kesaksian bahwa pada waktu kapal mereka di Laut Tengah itu nyaris tenggelam. Mereka kapal bawa binatang. Terpaksa mereka membuang beberapa kuda supaya beban ringan kapal selamat. Waktu buang beberapa kuda tuh beberapa hiu langsung menelan kuda utuh-utuh. Jadi kelihatannya tenggorokannya cukup besar. Makanya kalau sapi kuda saja bisa ditelan, kalau sekedar Yunus, apalagi kalau Yunus langsing. Ya. Kalau Yunus langsing itu lebih aman lah gitu ya. Lalu bagaimana bisa, kalau hiu bagaimana bisa hidup? Ini kan mujizat. Kalau memang kita percaya ada Allah yang Maha Kuasa, apa susahnya? Ya, apa susahnya? Tapi kalau Yunus tidak mati, bagaimana itu disejajarkan dengan Yesus? Padahal Yesus mati. Saya tahu ada serangan begitu dari orang agama lain juga. Tapi menurut saya begini, serangan itu bodoh. Karena apa? Orang tidak mengerti apa yang disebut sebagai analogi atau ilustrasi. Yang namanya analogi atau ilustrasi, dua hal yang diperbandingkan tidak selamanya harus sama seluruh detail. Biasanya hanya menekankan satu aspek. Kalau ada anak di sini, saya ajar. Ya. BA, BA. BI, B. Gabung. Tidak tahu. Ulang. BA, BA. BI. BA tambah B. Tidak tahu juga. Aduh, ulang. Dengar baik-baik. BA, BA. BI, B. Gabung. Tidak tahu. Dasar kerbau kau. Pada waktu saya bilang dasar kerbau, apakah saya bermaksud dia ada ekor? Apakah saya bermaksud dia ada tanduk? Apakah saya bermaksud dia memang biak? Apakah saya bermaksud dia kaki 4? Kan tidak. Waktu saya bilang dasar kerbau, waktu saya ngomong ini kerbau, saya hanya mau membandingkan aspek tertentu dari kerbau dengan dia. Bukan semua aspek dari kerbau harus masuk ke dia. Ya, kan begitu. Nah, waktu perbandingan seperti itu, maka seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia dalam rahim bumi. Tidak perlu disamakan semua peristiwa. Karena kalau mau disamakan saja, apa hubungannya perut ikan dengan kuburan? Kan sudah tidak ada hubungan. Iya. Jadi bahwa Yunus tidak mati, itu tidak bisa dipakai sebagai dasar Yesus tidak mati. Kan ada perbedaan memang. Ya. Tapi intinya begini, apalagi ingat dalam konteks orang Yahudi, kalau sudah sampai di bawah laut itu sama dengan kau mau masuk alam maut. Kalau di bawah laut. Makanya Yunus kalau saudara periksa doa baik-baik, dia mengucap syukur karena Tuhan menyelamatkan dia dari maut. Bukan karena dia sudah mati, tapi dia di bawah laut. Ya, di bawah laut. Maka boleh dianggap dia sebenarnya sudah mati dalam pengertian seperti itu, tapi tahu-tahu bisa nongol lagi, bisa keluar lagi. Nah, gambaran itu, titik poin itulah yang mau diambil untuk dilihat kesamaannya. Jadi tidak menyamakan semua hal. Ya. Sama ya? Apanya yang sama? Sama-sama baju sama-sama tambun. Ya kan? Tapi tidak sama-sama dosen teologi, tidak sama-sama pendeta, tidak sama-sama ini, tidak sama-sama itu. Banyak tidak samanya. Tapi pada waktu yang samanya, iya sama. Berarti hanya aspek tertentu yang dianggap sama. Baju sama-sama putih dan sama-sama jumbo. Gitu kan? Nah, karena itu kalau itu disamakan, tidak harus disamakan semua hal. Hanya aspek tertentu saja. Oke, ada lagi? Baik, saya Pak. Ya. Yesus disalibkan dengan telanjang seperti penjelasan Pak Esra sebelumnya. Ya. Dikubur, dia dibungkus dengan kain kafan. Lalu pada saat ia bangkit, kain kafan itu ditinggalkan. Lalu pada saat bangkit itu, Yesus pakai pakaian dari mana? Dapat baju dari mana ya? Iya. Jawabnya gampang. Gampang sekali. Tidak tahu. Gitu saja. Tidak semua hal kita harus tahu. Ya. Alkitab bukan bermaksud untuk menceritakan segala hal bagi kita. Ya.
Makanya misalnya ada orang tanya ya, Yesus itu kan lahir kan masa kecil, lalu menurut Injil Lukas dia umur 12 tahun ada di bait Allah, lalu tiba-tiba dia muncul umur 30 tahun, lalu minta dibaptis oleh Yohanes. Terus dari umur 13 sampai 29 ini dia di mana? Maka itu memunculkan banyak spekulasi. Anand Krishna berkata Yesus itu pergi ke India, lalu menjelang umur 30 tahun baru balik. Di India dia belajar agama Hindu, ya. Lalu Nicholas Notovix dalam buku The Lost Years of Jesus mengatakan ada data yang cukup akurat pada sebuah perpustakaan di lereng gunung Himalaya. Yesus pernah pergi ke sana dan belajar agama Buddha di sana. Di rahib-rahib Buddha menjelang umur 30 baru balik. Ya. Ada juga yang berkata bahwa Yesus kenapa melarikan diri ke India? Itu karena ada banyak ibu-ibu yang kagum dengan Yesus lalu berharap Yesus itu menjadi anak mantunya. Ya, demi menghindari itu maka Yesus lari ke India. Wow. Ada teori begitu, itu Anand Krishna ngomong begitu. Ya, Anand Krishna ngomong begitu. Nah, makanya banyak spekulasi. Ya, belum lagi masa kecil Yesus dan lain sebagainya tuh selama itu ada kisah apa saja. Maka muncul banyak cerita yang aneh-aneh. Misalnya muncul Injil dalam bahasa Arab namanya Injil Al-Tufuliyah. Ya. Itu Injil yang menceritakan yang kemarin ada orang tanya itu Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat ya. Siapa dua penjahat itu? Kok menarik sekali ya. Tiap kali Pawai Paskah kita bawa salib 3. Yang satu jelas Yesus, tapi yang sebelah kiri kanan siapa? Kita kan rasa ingin tahu. Tapi kan kemarin saya cerita kan, ada tradisi. Tradisi itu dari mana? Ya dari Injil-Injil yang lain itu yang muncul itu. Katanya dua orang tuh, satu nama Dismas, satu nama Gestas. Duanya penjahat. Waktu Yesus karena mau dibunuh Herodes, lari dengan Yusuf Maria ke Mesir, di tengah jalan dicegat oleh Dismas dan Gestas. Gestasnya mau bikin jahat sama keluarga itu, tapi Dismas mencegahnya. Nah, karena itu Maria berterima kasih kepada Dismas, semoga Allah akan memberkati kamu. Tiba-tiba Yesus kecil langsung berkata, Ibu, dua penjahat ini, Dismas dan Gestas 30 tahun yang akan datang, akan menemani aku untuk disalib. Ya. Dan akhirnya terjadilah 30 tahun kemudian, Dismas dan Gestas betul-betul mendampinginya di atas kayu salib. Dari mana cerita itu? Ya dari Injil-Injil yang muncul itu. Itu Injil-Injil tidak kita terima. Ya makanya kita anggap sebagai tradisi saja. Nah memang rasa ingin tahu kita ini besar. Makanya bilang Yesus pergi ke India lah. Tapi saya tidak percaya omongan kosong itu ya. Yesus itu dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Berarti dia besarnya di Nazaret. Lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Kalau dia besar di India, itu Jesus of Hindustan. Atau dari Himalaya, Jesus of Himalaya. Tapi Yesus Nazaret. Dia pergi kembali ke kampungnya dan mengunjungi bait Allah seperti yang biasa dilakukannya. Dia nggak kemana-mana. Bikin apa saja. Ya bantu orang tua. Ganti Yusuf jadi tukang kayu. Sambil sekolah. Ya. Silakan baca buku saya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ya, tapi kita memang rasa ingin tahu besar. Tapi kita juga sadar bahwa Alkitab ditulis bukan untuk menceritakan segala hal pada kita. Alkitab ditulis untuk hal-hal penting, yang penting untuk keselamatan kita. Dan Yesus dapat dari baju dari mana, itu tidak ada penting dengan keselamatan kita. Jadi jawaban paling mudah adalah tidak tahu. Ya. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Ya. Menurut Matius 27 ayat 62 sampai 66, di kubur Yesus terdapat sebuah batu yang besar dan juga ada materai. Apa maksud materai itu dan seperti apa? Ya, materai. Kalau materai kita sekarang ini kan kayak perangko ya, yang dari kertas itu ya. Tapi materai zaman dulu tuh memang ada berbagai macam bentuk, tapi paling umum itu adalah pada cincin. Dan biasanya adalah cincin raja. Raja-raja itu biasa punya cincin dan ada tanda khusus di sini yang itu berlaku seperti stempel kita, ya. Tak, tak, itu namanya materai. Tak. Nah, materai itu pada zaman itu punya fungsinya macam-macam. Pertama, itu tanda milik. Kalau sesuatu barang ada materai saya, itu berarti milik saya. Itu kira-kira kalau saudara pernah lihat sapi-sapi atau kerbau di kampung, itu biasa ada capnya ya. Kalau sapinya ada tulis ES, itu artinya Esra Soro. Itu punyanya, itu maksudnya
sapi itu punyanya Esra Soro, bukan sapi itu bernama Esra Soro. Ya itu jadi milik saya. Jadi kalau ada materai, ada cap itu milik saya. Ya, makanya kalau Tuhan bilang Tuhan meteraikan tanda miliknya, itu berarti Tuhan punya materai juga. Materai Tuhan apa? Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan kasih Roh Kudus pada Nona, itu namanya Tuhan lagi memeteraikan Nona. Berarti tanda milik. Ini milik Allah. Setan tidak boleh ambil. Begitu ya. Itu materai, itu tanda milik. Yang kedua itu adalah jaminan keamanan. Jaminan keamanan itu kalau ada materai itu pastikan aman. Jadi kalau saya misalnya mau bikin surat, saya kirim surat ke Pak. Saya bikin surat, materai. Saya titip. Dani tolong antar ke sana. Kalau itu ada materai saya, kamu tidak boleh buka. Buka kamu dihukum mati. Ternyata kirim ke Pak, Pak belum ada di rumah, titip di sekretaris. Sekretaris tidak boleh buka. Buka, mati. Hanya Pak yang boleh buka. Dengan kata lain, kalau saya sudah kasih materai di situ, artinya saya pastikan isi suratnya atau surat itu akan aman sampai sebelah. Ya, itu tanda aman kalau kasih materai. Dan yang ketiga, itu namanya arabon, itu tanda jadi. Itu semacam uang muka. Jadi kalau saya mau beli sepeda motor, harga berapa? 20 juta. Nah, ini 5 juta. Tanda jadi. Ya. Artinya dengan saya kasih arabon itu, tanda jadi itu, materai itu, artinya saya pasti akan ambil sisanya. Gitu. Jadi kalau ini penting juga kalau ke doktrin keselamatan ya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Waktu kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu adalah tanda milik. Siapa yang memiliki Roh Kudus, itu milik Allah. Yang bukan milik Allah tidak ada Roh Kudus. Jadi kalau kamu belum percaya Yesus, tidak ada Roh Kudus dalam diri kamu. Kamu bukan milik Allah. Mungkin kamu milik iblis atau milik dirimu sendiri, tapi bukan milik Allah. Kalau tidak ada Roh Kudus. Kedua, jaminan keamanan. Kalau Roh Kudus dikasih itu materai aman, maka kita aman. Kita pasti akan selamat. Karena sudah dapat tanda jadi uang muka. Kalau manusia kasih uang muka, bisa-bisa dia lari juga tidak dapat ya. Tapi ini yang kasih uang muka nih Tuhan. Gitu. Tapi poinnya di sini saya mau tanya ini. Jaminan keamanan. Maka kubur Yesus mungkin dikasih satu tanda di situ untuk materai. Aman. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang buka seperti surat tadi. Buka, mati. Ya, itu berarti murid-murid kalau berani curi mayat ini, bongkar batu yang sudah ada materai, murid-murid harus mati. Harus mati. Tapi kenyataannya mereka tuduh murid-murid curi, tapi tidak berani tangkap. Jangankan hukum mati, tangkap saja tidak. Kenapa tidak berani? Karena mereka tahu bahwa mereka sebenarnya hanya cerita hoax, cerita rekayasa saja. Ya, jadi itu tujuan materai itu. Ya. Oke, pemirsa di rumah juga kalau ada pertanyaan silakan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang ada di layar kaca Anda dan kami akan jawab pertanyaan Anda. Yang butuh dukungan doa, butuh konseling, hubungi nomor yang sama. Tim Pijar TV siap melayani saudara. Nah, sekarang kita melihat apa arti dari kebangkitan Kristus itu. Kristus bangkit. Apa artinya? Artinya adalah pertama, musuh kita yakni iblis dan maut sudah dikalahkan. Ya. Iblis dan maut itu merupakan musuh manusia. Iblis juga musuh Allah, musuh manusia. Maut juga musuh manusia. Makanya sejak manusia jatuh dalam dosa itu tidak bisa lepas dari maut atau kematian itu. Manusia sudah berusaha menemukan obat anti ini, anti itu, antivirus, anti apa saja, tapi belum pernah dapat obat anti mati. Ya, semua manusia mati. Berarti maut menjadi musuh. Belum lagi iblis menjadi musuh manusia. Tapi ada Kejadian 3:15. Coba baca. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu nubuatan. Yang saya sudah bahas bahwa itu adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Tapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Itu berarti musuh, yaitu iblis, itu akan diremukkan. Nah, waktu Yesus mati kelihatannya dia kalah. Karena maut mengalahkan dia kan. Iblis mengalahkan dia. Tapi ternyata dia bangkit. Maka kebangkitannya menunjukkan bahwa dia mengalahkan maut. Ya, dia mengalahkan maut dan itu menunjukkan bahwa musuh manusia secara rohani, yaitu iblis dan maut, sudah dikalahkan. Makanya orang Kristen tidak perlu lagi takut mati. Karena maut sudah dikalahkan. Dulu sebelum Kristus bangkit, mati dan bangkit bagi kita, kematian itu hukuman dosa. Tapi setelah Kristus bangkit, kita memang masih mati. Tapi bukan lagi status matinya, bukan hukuman. Tapi itu jalan menuju surga. Makanya Paulus bilang, kalau aku mati adalah keuntungan. Jadi tidak perlu takut mati. Dan juga tidak perlu takut iblis. Tidak perlu takut setan. Tapi banyak orang Kristen masih takut setan ya. Kalau menyanyi di gereja, luar biasa. Kita buat iblis gemetar, loncat. Giliran pulang lewat kuburan, kau yang gemetar. Ya. Harusnya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena musuh sudah dikalahkan. Kedua, hutang dosa telah dibayar lunas. Dan pembayarannya telah diterima oleh Allah. Yesus diutus Allah Bapa datang ke dunia untuk kasih beres dosa. Dosa itu upahnya maut. Upah dosa ialah maut. Makanya kalau Yesus mau bereskan dosa, harus mengalami maut itu. Nah, dan di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Berarti pekerjaannya sudah selesai. Kalau pekerjaannya selesai, maka dia harus bangkit. Tidak boleh di maut lagi. Kalau ternyata di atas kayu salib, Yesus bilang, hampir selesai. Maka dia belum bisa bangkit. Ya. Sebagian besar telah selesai. Mayoritas selesai. Nyaris selesai. Semua itu dia harus tetap tinggal di kubur karena belum selesai. Belum tuntas. Tapi karena dia bilang sudah selesai. Dosa bikin dia masuk maut. Tapi kalau dosa sudah dibereskan, sudah selesai, mengapa dia masih tetap di maut? Itulah sebabnya dia harus bangkit. Ya, dia harus bangkit. Dan dengan demikian kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa hutang dosa kita sudah beres. Puji Tuhan. Kalau dia belum membereskan dosa kita, dia belum bisa bangkit. Tapi kalau dia bangkit, saya bisa pasti bahwa hutang dosa saya sudah beres. Karena itu kalau saya sampai percaya Yesus, tidak ada dosa saya yang belum dibayar. Semuanya dibayar. Dan itu berarti tidak bisa ada satu dosa bisa bawa saya ke neraka lagi. Dan saya pasti diselamatkan. Itulah sebabnya orang yang percaya Yesus akan selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan mungkin. Bukan kemungkinan besar, bukan insya Allah. Pasti. Kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti diselamatkan. Tapi yang tidak percaya Yesus, kamu juga pasti. Tapi pasti tidak diselamatkan. Sama-sama pasti. Tapi pasti tidak selamat, yang percaya pasti selamat. Pilih mana? Ya, pilih Yesus, tidak boleh yang lain. Nah, hutang dosa beres. Kalau tidak percaya Yesus, ya bayar utang sendiri. Bayar di neraka selama-lamanya. Dan yang ketiga, artinya yang ketiga adalah kita mempunyai pengharapan akan kebangkitan tubuh. Kita punya pengakuan iman rasul ya, aku percaya kebangkitan tubuh. Yesus itu bangkit dan dia akan membangkitkan kita juga. Mati ini, ya kalau kita mati sekarang ya masuk surga atau masuk neraka lah, tergantung percaya Yesus. Tapi yang pergi ke surga neraka itu kan hanya rohnya atau jiwanya, tubuh kan masih di kuburan. Tubuh masih tunggu Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus datang akan membangkitkan kita. Coba 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, Allah membangkitkan Tuhan, Tuhan itu Tuhan Yesus, akan membangkitkan kita juga. Akan membangkitkan kita juga. Kita akan bangkit satu hari nanti. Puji Tuhan.
mati tapi tidak mati terus, akan bangkit lagi. Kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita. Kalau dia tidak bangkit, kita tidak bangkit. Kalau dia bangkit, kita bangkit. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Bangkit, bangkit juga. Hanya bedanya adalah bangkit untuk dihukum. Coba ini. Ini contoh ya. Ibu orang percaya. Nona orang tidak percaya. Sama-sama mati. Satu hari nanti Yesus datang untuk membangkitkan baik Nona dan ibu juga. Tapi karena ibu orang percaya, bangkit untuk dimuliakan. Ini orang tidak percaya, bangkit untuk dihukum. Apakah kebangkitan itu bagus buat ibu? Bagus, karena dimuliakan. Kalau ini, mending mati terus ya. Jangan bangkit. Karena bangkit dihukum. Kalau tidur terus kan aman. Jadi kebangkitan orang mati itu berkat bagi orang percaya. Tapi musibah bagi orang tidak percaya. Ya, karena bangkit untuk dihukum. Satu hari nanti dia akan membangkitkan orang mati. Entah percaya tidak percaya bangkit semua. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, dia bangkitkan kamu untuk dihukum. Sial benar yang tidak percaya. Lebih baik percaya supaya dibangkitkan untuk dimuliakan. Yang keempat, dia bangkit artinya untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah sendiri. Dan itu ada di surat Roma. Coba lihat Roma pasal 1 ayat yang keempat saja. Roma 1 ayat 4, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bangkit itu menunjukkan dia anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah, dia adalah Tuhan sendiri. Saya ingin bertanya, mengapa Yesus menampakkan diri setelah 40 hari bangkit? Apakah ada makna khusus dengan 40 hari? Karena sepertinya dalam Alkitab seperti angka keramat, karena Yesus berpuasa selama 40 hari dan juga bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kita menemukan di Alkitab ya 40 itu ya. Kelihatannya itu angka yang menyolok. Ya, angka yang menyolok. Nah, kita juga perlu tahu bahwa di dalam Alkitab tuh ada banyak angka-angka yang sifatnya simbolis. Ya, simbolis. Saya ambil contoh misalnya gini saja. Itu banyak membingungkan orang. Tanda antikris itu adalah, bilangan antikris itu adalah 666. Lalu memunculkan, membuat orang banyak yang, wah kalau lihat 666 ini, wah bahaya nih. Ya. Kalau ada nomor HP yang ekornya 666 itu nomor HP-nya antikris. Masuk kamar hotel ada kamar 66, ini kamar antikris. Mobilnya plat nomornya 666, ini mobil antikris. Terlalu alergi angka 666 ini. Padahal mereka tidak sadar bahwa angka 666 ini adalah angka simbolis. Orang Yahudi terbiasa dengan angka-angka simbolis. Nah, biasanya karena angka 7, karena Tuhan mencipta manusia pada hari ke-6, biasa angka 6 dianggap sebagai angka manusia. 7 itu kan hari Sabat untuk Allah, maka biasa angka 7 itu untuk Allah. Angka 6 itu untuk manusia. Jadi manusia itu di bawah Allah, karena 6 di bawah 7. Tapi bagaimana kalau ini 6 ini mau lawan 7, maka dia mengembungkan dirinya menjadi 666. Supaya lawan 7, tetap kalah juga dari 7. Lalu kembungkan lagi, 666, tetap saja di bawah 7. Ya. Jadi maksudnya, 666 itu manusia dengan kekuatannya ditambah-tambah untuk melawan Tuhan. Tapi ternyata tidak bisa juga. Nah, itu contoh makna simbolis. Angka-angka ya. Nah, termasuk angka 40 itu termasuk angka sempurna. Jadi kalau Alkitab bilang 40 belum tentu itu secara harfiah 40. Tapi 40 itu biasa angka simbolis untuk menggambarkan kelengkapan atau kegenapan dari sisi waktu. Ya, dari sisi waktu. Nah, karena itulah maka boleh dikatakan begini. Selama 40 hari bisa angka harfiah, tapi juga dibilang bahwa wah ini 40 tahun, belum tentu juga pas 40 tahun. Tapi maksudnya bahasa itu hanyalah bahwa untuk kurun waktu tertentu secara maksimal,
terjadilah peristiwa itu. Itu biasanya begitu. Nah, tapi menurut saya juga kalau Yesus menampakkan diri 40, itu juga penting. Menurut saya tetap harfiah. Dan dia langsung naik ke surga. 10 hari kemudian, kan pas 50 kan. Karena hari Pentakosta. Nah, namanya Pentakosta itu artinya 50. Kalau Yesusnya, kalau Roh Kudusnya turun tidak pas hari 50, itu namanya sudah bukan lagi Pentakosta, Heksakosta kalau sampai 60 ya. Atau jumlah yang lain. Jadi tetap angka 40 itu biasanya adalah angka simbolik untuk menggambarkan kesempurnaan dari sisi waktu. Bisa harfiah, bisa juga tidak harfiah, tergantung konteks. Tapi saya percaya angka 40 Yesus menampakkan diri itu harfiah. Ya. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Ya. Kalau kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa musuh kita iblis sudah dikalahkan, nah mengapa sekarang iblis ada dan masih terus menggoda kita manusia untuk hidup dalam dosa dan melawan Allah? Ya, iblis itu seperti singa ya. Menurut 1 Petrus itu kan, waspadalah iblis seperti singa. Jadi kira-kira kalau digambarkan seperti singa, iblis itu sudah dikalahkan, giginya sudah patah. Yaitu singanya itu singa ompong. Jadi dia tidak bisa menelan kamu lagi. Oh, berarti iblis tidak bahaya dong? Tidak. Biar dia singa ompong tapi besar. Jadi kalau dia tabrak saja juga kau rusak juga ya kan. Nah, jadi sebenarnya gini, kenapa sih Tuhan sudah kalahkan iblis tapi iblis masih ada? Kenapa Tuhan sudah kalahkan maut tapi maut kita masih ada juga? Dia sudah kalahkan maut tapi kita masih mengalami maut. Dia mengalahkan maut dan sebenarnya kita sudah tidak mengalami maut. Tidak mengalami maut sebagai hukuman dosa. Itu tidak bisa lagi. Tapi kan kita juga mau masuk surga, tapi mau masuk surga kan tidak bisa masuk surga begini kan. Kita mesti mati dulu. Makanya kematian itu diubah saja statusnya. Menjadi jalan menuju surga. Makanya biarpun Kristus sudah kalahkan maut, kita tetap mengalami maut atau mati. Nanti satu hari nanti baru kita maut tidak akan ada lagi. Jadi dengan kata lain, sudah dikalahkan, tapi eksekusi final itu nanti. Ya, iblis juga sudah dikalahkan. Tapi kenapa dia masih bisa dibiarkan sekarang ini? Karena Tuhan masih mau pakai dia. Pakai untuk apa? Untuk melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Karena gini, kalau hidup jadi orang Kristen, hidup tidak ada susah, tidak ada sengsara, semua aman-aman, semua enak-enak ya. Itu bisa membuat kita jadi orang manja. Tuhan kasih biarkan iblis serang. Ini kayak Ayub. Ayub itu orang saleh. Ya kalau dibiarkan begitu juga hidupnya sudah enak. Tapi kalau Tuhan tidak membiarkan iblis serang dia, dia tidak akan, kualitas imannya tidak akan naik. Ya, itulah sebabnya Tuhan pakai iblis. Makanya walaupun iblis juga memang mau menghancurkan Ayub, tapi Tuhan punya motif yang baik. Dengan kata lain, dari sudut iblis, iblis mau mencobai. Dari sudut Tuhan, Tuhan mau menguji. Makanya Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub sebagai ujian dari Tuhan. Nah, setelah itu diuji ternyata Ayub menang kan? Nah, lalu Ayub bilang, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau begitu tidak diuji, tidak akan timbul seperti emas. Berarti Tuhan memakai iblis untuk memunculkan Ayub sebagai emas. Nah, Tuhan biarkan iblis masih ada untuk pakai, bikin kita sengsara kadang-kadang supaya kita tuh tetap bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya, karena itulah maka iblis sebenarnya sudah dikalahkan tapi masih dipakai. Nanti eksekusi final ada, yaitu pada akhir zaman ketika dia dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal dan selesai semua. Makanya di surga dosa tidak ada lagi, maut tidak ada lagi, dan iblis tidak ada lagi. Kalau dosa tidak ada lagi di surga, maut tidak ada lagi, iblis tidak ada lagi, kita yang masuk surga betul-betul rest in peace, istirahat dalam damai. Ya, sepanjang di dunia kita masih menderita karena serangan iblis, serangan dosa, maut dan lain sebagainya, bisa sedih. Tapi di surga, no tears in heaven. Tidak ada lagi air mata di surga, tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi orang jahat, tidak ada lagi orang brengsek. Semua yang jelek-jelek sudah tidak ada lagi di surga. Maka orang yang masuk surga betul-betul beristirahat dalam damai.
Karena itu kalau Anda orang percaya, Anda mati, saya bilang rest in peace. Tapi kalau Anda tidak percaya, Anda mati, saya tidak bisa bilang rest in peace. Karena Anda tidak pergi ke surga, tapi pergi ke neraka. Di neraka tidak ada rest. No rest in hell. Ya, karena itulah, kalau mungkin saudara lelah di dunia ini, saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Kalau kamu capek, percaya Yesus. Supaya satu hari nanti ketika Dia menjemput kamu di dalam kematian, kamu betul-betul beristirahat dalam damai. Maukah terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu? Keputusan di tangan saudara. Kita ada dalam kelas Kristologi. Selama 21 episode kita membahas tentang Kristologi. Ikuti setiap episode demi episode. Karena itu akan membuat pengertian dan imanmu makin bertambah-tambah. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah ikut pelajaran ini. Bahkan lebih daripada itu. Dengan memberikan uang saudara untuk memproduksi acara-acara seperti ini. Saya terus mendorong. Kalau saudara merindukan supaya firman Tuhan seperti ini terus menjangkau banyak orang. Ambil bagian dalam pelayanan ini dengan memberikan donasi ke Pijar TV. Ada nomor rekening di layar Anda, silakan kirimkan ke sana. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga silakan kirimkan. Yang butuh dukungan doa, yang butuh konseling, jangan ragu-ragu, tim Pijar TV siap melayani Anda. Sampai jumpa dalam episode Kristologi yang akan datang. Tuhan berkati, salam terang bagi Indonesia. Pemirsa Pijar TV, tidak perlu ada keraguan lagi ketika orang mempertentangkan dan mempertanyakan tentang kebangkitan Yesus di dalam keimanan kita. Melalui hambanya tadi, kita sudah dijelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang disebut dengan kebangkitan Yesus dan tidak perlu diragukan lagi bahwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang hidup dan nyata dalam perjalanan kekristenan kita. Terima kasih untuk kesetiaan Anda menyaksikan dan mengikuti program acara ini. Saya percaya berkat-berkat yang luar biasa sudah diterima senantiasa. Dan jangan pernah kemana-mana, setiap kali program ini diudarakan, setia untuk menyaksikannya karena masih banyak hal-hal lain yang bisa kita pelajari bersama-sama di dalam program acara ini. Dan sekali lagi kami berterima kasih untuk donasi yang Anda berikan sehingga program acara ini bisa berlangsung dengan baik. Terus menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan donasi di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan tidak jemu-jemu kami mengingatkan pemirsa sekalian untuk menuliskan pertanyaan, saran, pendapat, atau bahkan kritik yang berkaitan dengan program acara ini. Kami akan senantiasa berusaha untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kami senang bisa bertemu dengan Anda sekalian. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati dan salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.